ayahnya bernama Limron, adalah keluarga yang soleh. Makanya dikatakan dia itu suka Harun. Karena keluarga Harun itu adalah keluarga yang soleh. Datang Siti Maryam hamil tanpa adanya seorang suami. Padahal Allah di situ mau menunjukkan kekuasaan Allah. Ada manusia yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, ada manusia yang bisa, perempuan yang bisa melahirkan walaupun usianya sudah 90 tahun dia dalam keadaan uzur, ada perempuan yang bisa melahirkan walaupun dia sudah dikatakan mandul, yaitu Elizabeth kalau di dalam Bible. Dan ada seorang perempuan perawan suci tanpa hubungan suami istri, Allah memberikan menunjukkan kekuasaannya apa? Dia bisa hamil. Tetapi datang Kristen karena bisa hamil itu dari Roh Kudus, sementara Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Tetapi dijadikan Tuhan. Nah ini saya katakan, kalian hati-hati dengan misionaris yang selalu membolak-balikan Al-Quran dengan Bible. Jangan kalian langsung percaya, oh iya Nabi Isa terkemuka yang awal dan akhir. Kenapa? Karena apa? Karena Nabi Isa diberi izin oleh Allah untuk terakhir kali datang meluruskan, mengajarkan ajaran tauhid. Dan beliau akan menjadi makmum nanti ketika di akhir zaman. Beliau akan berdiri bersama kami untuk menjadi apa? Menjadi makmum ketika sholat. Itu yang kalian tidak tahu. Iya. Itu yang kalian tidak tahu ini. Itu yang kalian tidak tahu. Kalian pikir Yesus datang menghakimi? Iya betul menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi kalian-kalian yang dimana Yesus mengajarkan apa? Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Aku mengatakan diriku utusan, kamu harus menyembah kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi, tapi kau menjadikan Yesus adalah Tuhan. Nah, kalian yang dihakimi, sejak kapan aku mengajarkan kalian untuk menyembahku? Matius 7. Apa dikatakan Yesus? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukan. Hati-hatilah kepada misionaris-misionaris yang menggecatkan senjatanya dengan membawa Bible, terus mengkorelasikannya ke Al-Quran, terus dengan mengiming-imingi uang, sesuatu barang-barang yang dimana kita memang ada kekurangan. Yakinlah, setiap yang kita miliki itu ujian dari Allah. Ketika kita mengalami kekurangan itu ujian dari Allah. Artinya apa? Perbaikilah ibadahmu kepada Allah, insya Allah dunia akan menghampirimu. Perbaiki ibadahmu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rezeki itu akan dekat. Ya, lanjut Bang Ded. Saya terlalu panjang ya. Gak apa-apa Bunda. Ya, Bunda. Saya sedikit Bang Ded, karena saya mau parkir dulu sebentar. Sedikit saja saya sampaikan kepada Mbak Erni. Sama Mbak Erni ya. Mbak Erni tadi bertanya kepada saya sudah jawab. Kalau jawaban yang paling apa sebenarnya, menurut Al-Baqarah nomor 54, itu di Bun-Bun. Di zaman Nabi Musa juga seperti itu. Ketika dalam kesulitan mereka beriman kepada Allah dan mengikut kepada Musa. Ketika Allah angkat musibah daripada mereka, mereka kafir lagi. Setelah itu datang udah diangkat ada musibah, kafir murtad lagi. Itulah pekerjaan mereka. Maka pada waktu itu taubat mereka, Allah menyuruh mereka dengan membun-bun diri mereka sendiri. Itulah taubat kepada orang yang seperti temannya Mbak Erni. Nah, di Indonesia, karena kita bukan negara yang menggunakan mahkamah syariah atau otoritas pada negara, maka orang seperti itu kalau Mbak nanya kepada saya, menurut hukum fikih klasik, para ulama-ulama menyimpulkan bahwa fikih klasik, ini kan masalah hukum ya, fikih ya, itu harus diriddah, disuruh bertaubat kemudian dibun-bun. Itulah hukuman bagi orang yang seperti itu. Taubat dulu, baru diselesaikan. Kalau tidak, inilah yang akan merusak sendi-sendi keagamaan. Inilah hukumnya. Jadi terserah Mbak Erni,
mau membimbing dia karena kita bukan negara yang otoritas, mahkamah syariah juga ada. Ya terserah Mbak Erni lah, kembali kepada Mbak Erni mau membimbing dia. Tetapi ingat, di zaman Rasulullah juga banyak penipu-penipu, ya. Bahkan maka terjadi doa kunut karena banyak yang pura-pura mengaku masuk Islam. Yaitu pekerjaan daripada orang-orang munafik seperti yang disampaikan Itonora tadi. Jadi itu ya, saya sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 54. Kemudian juga di fikih klasik itu harus diselesaikan. Dibunuh, itulah anggapannya. Memang TikTok ini membuat kita kadang-kadang nggak bisa bebas berbicara ya. Dibunuh itu orang seperti itu. Ya, nah, udah. Mungkin dilanjut yang lain. Saya mau parkun dulu, ada tamu itu, Nora, Bang Ded. Ya. Boleh aku mau ngasih ya. Makasih. Kalau mau bicara manusia kembalinya kepada siapa ya? Kalau bicara mati harus keadaan muslim itu nasihat untuk kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi orang kafir juga harus punya hak untuk mati, untuk bertaubat dan punya hak untuk kembali kepada ampunan Allah. Kita harus berikan beliau itu hukum ya. Bahwasanya Islam itu Allah itu menerima taubat sebelum tenggorokan itu nyawanya sampai tenggorokan. Walaupun berdosa berkali-kali, taubat tetap diterima. Tetap di situ Allah juga memberikan seruan, wasari'u ila maghfirati. Segera kembali ke dalam ampunan Allah. Ila maghfirati min rabbikum, ke dalam ampunan Allah. Wa jannati 'arduha, segeralah kamu dapatkan surga. Wa jannati 'arduha samawati wal ardu, yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang mau bertakwa. Tetapi di sini juga orang yang demikian yang tidak diampuni dosanya apabila dia masuk Islam dengan tujuan mengolok-olok. Itu yang dikatakan orang-orang yang mengolok-olok agama. Gak usah minta ampun. Taftadharu qad kafartum, gak usah kamu minta maaf kalau tujuan mengolok-olok. Gak usah minta ampun karena tujuan mengolok-olok. Tapi kalau tujuan mau taubatan nasuha, tetap diterima dosa ampunannya. Ini Allah sudah memberikan informasi bahwa orang itu akan diampuni sampai ke nyawa masih di tenggorokan. Makanya Allah disebut kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari perbuatan mereka, segera datang ke dalam ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dengan ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa atas rahmat Allah. Jadi itu sudah seruan dari Allah bahwa disuruh kembali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan penegasan Allah memberikan informasi innahu, sesungguhnya dia itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang perlu Mbak Erni sarankan ke dia, jangan mengolok-olok agama. Kalau mau masuk Islam, pelajari sebetul-betul Islam. Kalau Bang Erni ini membaca dia hanya tujuan mengolok-olok, jangan kasih ampun dia. Jangan, untuk apa kamu minta maaf? Untuk apa kamu minta maaf? Kalau tujuannya untuk mengolok-olok agama. Tapi kalau untuk memang betul-betul bertaubat, Allah masih terbuka taubatnya, insya Allah. Walaupun berkali-kali. Begitu. Sebenarnya kan gini, Bunda. Sebenarnya kan orang tersebut kita nggak terlalu dekat sama dia, cuman kenal gitu. Cuman karena dia tahu kan kami kan di pengajian itu agak lumayan lah yang mendapatkan orang yang mu'alaf gitu. Jadi makanya dia tuh datang ke kita itu bertanya tentang itu. Cuman kita kan orang yang mu'alaf itu kan orang benar-benar yang dari agama sebelah ingin ke kita gitu. Tentu kan nggak sulit gitu kan. Kita menerangkan bagaimana kita ajari berwudu, dari berwudu sampai sholat gitu. Seperti itulah. Jadi kalau yang ini kan beda cerita istilahnya. Udah di sini ke sini, udah itu ke situ lagi, ke sini lagi kan. Jadi kan ribet lah gitu. Jadi makanya aku pun nggak bisa menjawab secara detail apakah ini bisa atau gimana. Cuman aku bilang sama dia, kalau benar-benar itu dia kan orang Medan itu. Suaminya orang Medan, dianya orang Jawa. Suaminya marga purba. Kalau benar-benar mau lagi ke situ, ya udah sekarang nggak ada lagi pikiran yang lain. Mulailah gitu, benahi
dulu nggak usah dulu memikirkan dulu bersyahadat. Benahilah dulu yang udah selama ini apa. Kalau masih udah lupa, aku udah bisa aku tunjukkan kembali atau ajari kembali gitu. Cuman kalau memastikan bahwa ini diterima atau bisa lagi seperti awal kita dulu menganut agama yang Islam gitu, ya aku nggak bisa menjawab apakah Allah itu. Tapi kalau menurut aku Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Intinya di situ dulu lah gitu. Nanti aku cari tahu, tanya sama teman-teman yang ada di lintas-lintas iman tuh bagaimana jawabannya gitu. Dia kan nggak berani untuk apa. Dia pun juga nggak ada TikTok-TikTokan gini. Cuman ya itulah Iya. dia minta cari tahu kan gitu. Maaf Bunda Kita Erni, saya bantu potong. gitu kan. Mohon maaf. Tapi yang dijelaskan sama Bunda Nora sama Alfa Omega dapat dimengerti nggak ya? Kalau penjelasan ke Bunda Erni ke sana sih mungkin kita cukup paham ya. Tadi kan minta penjelasan. Bunda Nora panjang lebar menjelaskan. Iya. Takutnya Bunda Erni malah ketiduran tadi gitu, kasihan Bunda Nora kan. Iya, udah dengarnya aku tadi. Simak ya. Terus ada Semuanya lagi itu satu. simak kan Iya, bahwa tadi- itu kebenarannya. Nanti kan Betul. aku tinggal menyampaikan seperti yang Betul. diterangkan Bunda Nora sama Ustadz tadi. Aku sampaikan seperti itu gitu. Kalau memang dia bersekukuh, aku benar-benar nggak lagi memikirkannya. Aku fokus ke sana. Ya udah nanti dia kan masih ingatnya dia bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya ini ya udah kita serahkan ke dia. Kan gitu. Kalau- Aku dengar iya. semua tadi keterangannya. Nanti misalnya di Bunda Erni Terus dia tidak apa. ingin lebih jelas lagi, nggak apa-apa, nanti bisa DM Bunda Nora misalnya seperti apa. Kan kalau sama-sama perempuan bisa gampang nyimaknya tuh. Mungkin Bunda Nora izin kalau di DM untuk minta keterangannya, Bunda Nora berkenan di DM sama yang bersangkutan gitu Bunda Iya, Nora. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bang. Ya, Nggak apa-apa. terus ada lagi nih satu pesan Bunda Erni. Tadi Bunda Nora bilang begini panjang lebar. Jangan karena cinta dan perasaan. Bunda Nora loh, Fortuner ditolak nggak gara-gara cinta. Iya loh. Jadi kalau cuma ke situ doang Bunda Nora, Fortuner loh ditolak. Jadi jangan karena perasaan, tadi Bunda Nora menjelaskan ke situ. Itu pesan penting sih buat semuanya. Ya, itu memang untuk semua lah ya kan kita kepada anak-anak kita betul. yang perempuan itu pun itu yang juga yang paling